Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa. Ya, hari ini kita berjumpa kembali di ibadah raya kita. Tapi biarlah kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh ada berkumpul di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, tapi saya yakin dan percaya kita boleh takut. Karena wajar kita manusia, kita masih memiliki keinginan daging, jadi wajar kita takut. Tetapi tidak boleh yang berlebihan Bapak Ibu Saudara ya. Sama kalau kita kehilangan, boleh bersedih, tetapi jangan terlalu berlebih ya. Karena sesuatu yang berlebih juga belum tentu bagus. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh kita takut, tapi kita juga harus tetap percaya. Amin. Kita harus juga tetap berserah. Bukan pasrah, tetapi kita berserah. Artinya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sudah rencana Tuhan. Yakin dan percaya, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Mari kita lihat sebesar apa iman kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar yakin, kita mau belajar percaya, kita mau belajar berserah. Karena Tuhan kita segala-galanya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Pastinya merancangkan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu kita mau bersyukur. Hari ini Tuhan masih memberikan yang terbaik buat kita. Sampai detik ini Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Memalingkan wajahnya pun tidak. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terbaik Tuhan.
Tuhan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya bagiku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, Takara basi, takara, kira bara sigara, basi, sigara,
Tuhan kami Bapa, kami siap memuji meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Harusnya lebih siang, lebih kencang suaranya. Shalom. Luar biasa, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita memuji Allah dengan luar biasa. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, bersuka cita menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Nyanyikan dengan baru, bersuka cita. Mari kita mengangkat tangan, katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam hujan. Haleluya. Yesus hadir dalam setiap puji-pujian kita. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan. Masuk hadiratnya. Amin. Masuk gerbangnya dengan bermasmur bagi Dia, tinggikan Dia. Mari kita mengangkat tangan, katakan saat hati bersyukur dan jiwa bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan. Amin. Hadirat Allah. Mari melompat bagi Tuhan. Oh, kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam. Yesus hadir, Yesus hadir dalam hujan umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang boleh kami lalui. Kehidupan yang boleh kami lewati melalui proses Tuhan. Kami bersyukur. Karena kami tahu proses itu menjadikan kami lebih baik. Menjadikan kami lebih indah di hadapan Tuhan. Dan biarlah proses itu terjadi dalam hidup kami. Supaya kami menjadi upgrade. Supaya Tuhan menaikkan kami menjadi lebih baik. Jadikan kami indah sesuai dengan apa yang menurut Tuhan indah. Karena kami tahu rencana dan rancangan-Mu Bapa itu adalah yang terindah bagi kami. Walaupun kami nggak ngerti
prosesnya. Kami nggak paham kenapa harus terjadi. Tapi kami mau percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kami. Masa depan kami indah di tangan Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Yes Tuhan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Tak jadi berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Terima kasih Yesus. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu dalam hidupku. Ajarku harap akan setia padamu Tuhan. Jangan Bapak Saudara kita bangkit berdiri. Jadikan aku indah yang Kau pandang dia, karya-Mu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadikan kami terus indah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Merindu menjadi jemaat di mana kemuliaan-Mu hari lepas hari, minggu setiap minggu sampai tahun berganti tahun, kemuliaan-Mu semakin nyata. Biarlah hadirat-Mu kaki Diana ada di tengah gereja di tempat ini, sehingga tatkala kami memuji memuliakan Engkau hadir di tengah pujian kami, melawat setiap kami yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan, bahkan kami mendapat jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Saatnya ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu, firman yang mengubahkan hidup kami.
Firman yang mengajar, menuntun langkah hidup kami. Firman yang memberkati kami pada saat kami taat lakukan firman. Firman akan memberkati seluruh area hidup kami. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Siapa nama terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas ada di tengah kami. Berfirmanlah bagi kami sekalian, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Allah katakan sama-sama, amin. Lagi beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mohon izin buka maskernya ya supaya bisa jelas. Karena kalau bawa firman Tuhan nggak jelas nih, nanti cuma 50% kata-kata saya tertangkap. Makasih Pak Kabit, Pak Daniel, terima kasih hamba Tuhan semua ya, Pak Yakub, Pak Nenggolan, Ibu Sukaria juga semua hamba Tuhan yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semua para pelayan yang dahsyat, wow. Saya kalau kesini selalu ingat puji-pujian di sini, dahsyat. Beri tepuk tangan lagi, wow. Ya, memang yang kita rindukan dalam ibadah ada lawatan Allah, ada hadirat Allah yang kuat. Saya selalu mengatakan setiap minggu kita bersyukur kalau ibadah, walaupun ada kita ibadah yang live streaming ya. Di tempat kami ibadah masih terbatas. Mungkin minggu depan mulai ibadah yang kita bisa 70 orang, sekarang masih 15 orang. Tapi kalau kita bisa ibadah, kita bisa mengalami urapan Allah. Saya selalu punya statement, hari Minggu kita diurapi, hari Senin sampai hari Sabtu persiapan lagi. Kita menjadi berkat di marketplace, menjadi berkat di gereja, di tempat, di keluarga, di tempat pekerjaan, dimanapun, ya, di organisasi yang kita layani, bahkan di tengah-tengah ya investasi kita pun kita berharap diberkati Tuhan. Hari ini saya memberikan tema yang cukup, sebetulnya tema sudah lama ini ya mestinya ya. Tapi ini masih update ya, masih perlu kita renungkan. Karena kalau kita tidak menyikapi tentang keadaan sekarang ini, pandemi COVID-19, kita tidak akan muncul jadi pemenang. Maka malah kita menjadi orang yang kalah, orang yang merasa jadi korban, orang yang merasa menggerutu atau enggak puas, kecewa. Jangan ya. Nah hari ini kita akan membahas mengenai tema ini. Ya, oke. Ya kalau boleh saya simpulkan, ternyata ya pandemi COVID-19 ini bagi kita memang sesuatu seperti bencana, ya sesuatu yang memang tidak terduga, tetapi juga itu sesuatu anugerah, kasih karunia. Saya secara pribadi benar-benar merasakan. Ya, merasa enggak jadi lemah, enggak jadi juga berkurang segala sesuatu yang saya kerjakan, malah saya tetap merasa bertambah. Baik pada waktu tahun kemarin maupun tahun ini. Karena saya terlalu yakin Tuhan memberkati kita setiap yang beribadah itu, Tuhan akan memberkati kita naik dalam segala hal, bukannya turun. Jadi iman kita pun mestinya meningkat setiap minggu. Ya, jangan bicara tahun dah, nanti kalau bicara tahun kita lengah. Tahu-tahu sebelum akhir tahun kita babak belur berbabak-babak imannya ya. Harus imani nambah, betul Pak Kabit ya? Harus imani nambah. Jadi nggak jadi itu sebetulnya ya nggak terlalu juga kita mesti pikirin. Tapi keinginannya imannya naik itu penting. Karena iman kita menentukan apa-apa perbuatan kita. Ya saya melihat banyak dengar kabar ya, bukan hanya dari gereja ini saja. Tapi teman-teman kami pun merasa selalu ngomonginnya masalah COVID-19, takutan. Ya, jangan juga kita euforia ya. Sekarang ini kan sudah ada beberapa, di sini udah ada yang di vaksin, Pak Daniel? Belum ya? Sudah ada? Guru? Oh, guru sudah ada ya. Saya juga belum dapat vaksin ya. Ada terpikir kalau dari BPD belum dapat, kami mau ikut dari perusahaan vaksin mandiri. Jadi itu pun nggak menjadi jalan keluar yang paling hebat bahwa kita ini udah nggak mungkin tertular. Jangan, tetap lakukan protokol kesehatan seperti biasa. Ya, kenapa kita sebut sebagai bencana? Kita lihat satu-satu ya. Karena pada waktu keadaan ini terjadi, semua orang tidak memprediksi, tidak memperkirakan kok bisa terjadi ini sebelum-sebelumnya. Kalau nggak udah siap-siap semua, nggak ada yang siap. Pemerintah kita ingat bulan Maret tahun lalu, waduh, kayaknya ya ruangan nggak ada ya,
Sekarang ruangan untuk penanganan COVID ini sudah mungkin ratusan ribu, sudah siap seluruh Indonesia ya. Dulu 100 aja nggak ada. Kita gagap, karena nggak tahu bakal terjadi virus seganas ini. Nggak bisa orang memprediksi. Jadi jangan terlalu kita merasa menjadi korban ya. Pemerintah, Departemen Bagian Kesehatan juga, kementerian juga nggak tahu. Luar negeri juga yang canggih-canggih kesehatannya dari Amerika lah, malah paling banyak korban di sana. Singapura, Malaysia nggak ada yang tahu. Ya, banyak sekali terjadi korban dan tidak pandang bulu. Kalau kita sekarang masih sehat, ada seperti saat ini semua berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, harus bersyukur sama Tuhan ya. Ini kita sehat-sehat semua bersyukur ya. Coba kalau kita di rumah sakit, aduh saya bisa merasakan ya, lagi nungguin tante, nungguin istri ya. Aduh, berbulan-bulan saya di rumah sakit, aduh. Sebetulnya kalau kita bisa sehat, dia bersyukur sekali. Ya, tapi apa mau dikata ya, karena memang dia sudah selesai tugasnya, harus kembali ke rumah Bapa di surga. Dan pandemi ini bukan hanya melanda Indonesia, sudah 200 negara lebih. Kalau nggak salah 212 atau 214 negara. Semua, dan Indonesia bukan yang paling parah. Ya, walaupun juga bukan yang patut dibanggakan juga penanganannya, tapi oke lah. Ya, nggak usah terlalu banyak pikir ke sini, karena 200 negara lebih merasakan ini ya. Dan gara-gara COVID ini, seperti saudara juga sudah alami, pekerjaan kita juga terdampak. Mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara pendapatannya juga berkurang. Tapi jangan terlalu stres dulu lah, pengeluaran kita juga berkurang. Saya merasakan. Ya, kalau saya bersyukur pendapatannya nggak berkurang, pengeluarannya berkurang ya. Jadi selisihnya mesti ditabung begitu ya. Gak usah tanya tabung di mana ya. Gak usah tawarin saya juga ya. Oke, bisnis kita juga berubah ya. Ada terdampak. Ekonomi Indonesia juga terganggu. Tapi saya melihat ya ini kan sisi ininya ya. Gara-gara hal ini Indonesia ini menurut saya ada satu langkah lebih maju ke depan. Saudara bisa melihat sekarang Pak Ring ya, jadi nanti ibadah kok, bisnis online ini akan bertumbuh luar biasa. Ini gara-gara COVID ini, jadi bisnis online ini maju. Jadi beberapa Bapak Ibu Saudara mungkin sudah mulai bisa bisnis online. Lakukan. Di gereja kami beberapa orang sudah ada bisnis ini. Lakukan, ternyata itu memberkati. Ya, gara-gara COVID ini, saudara ya. Indonesia terganggu, iya. Tetapi Indonesia bukan seperti negara yang menyerah. Seperti pujian kita. Negara yang berserah, negara yang didoakan oleh pendoa-pendoa di seluruh gereja-gereja, 332 sinode. Karena saya ada di Menara Doa Banten, dari setiap Senin, Rabu, Jumat, kalau saya sempat, saya ikut. Dan diarahkan supaya kita mendoakan pemerintah. Pemerintah kita itu seperti batang air. Kalau kita doakan, dia digerakkan oleh Tuhan. Tapi kalau pemerintah berjalan sendiri tanpa doa dari orang-orang percaya, wow, negara-negara lain mengalami kesulitan. Saya melihat pendoanya salah satunya memang kurang ya. Kita harus banyak berdoa. Nah, kita sekarang juga ya mengalami tatanan kehidupan terganggu ya. Sudah nggak normal lagi. Tetapi saya bersyukur, kemarin ini saya diwawancara, temanya menarik. Kita sekarang mengalami situasi abnormal, ya seperti ini, nggak normal lagi. Tetapi anak Tuhan harus up-nya tuh UP, abnormal, ke atas. Jadi tidak normal, tapi ke atas, bukan tidak normal ke bawah. Artinya apa? Kita harus melakukan sesuatu yang lebih daripada sebelum terjadinya COVID. Tadi saya sharing dengan para pemimpin, ini saatnya kita melakukan kegiatan kita yang dulu-dulu waktu sebelum COVID itu. Sekarang udah waktunya, jangan kita malah nggak lakukan. Lakukan yang lebih baik lagi. Doa jangan berkurang, kegiatan jangan berkurang, semua kita lakukan lebih baik daripada yang dulu waktu sebelum COVID. Banyak orang menjadi stres. Nah, berlebihannya ini nggak boleh. Kalau stres untuk rajin bekerja, jangan ditengking. Kalau stres membuat kita rajin, jangan ditengking. Kalau stres membuat kita hati-hati, jangan ditengking. Tapi kalau berlebihan, cenderungnya negatif. Mestinya tidur kita masih mikir. Padahal mikir kita nggak menambah apa-apa. Waktunya kita pulang, tidak pulang. Padahal berkat Tuhan itu
yang membuat kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Waktunya pulang, waktunya tidur ya tidur. Jangan mikir. Ya, waktu tidur kita istirahat. Di situ imunitas kita meningkat ya. Jangan menjadi orang stres berlebihan. Ya, kalau ada teman-teman kita, apalagi saudara kita yang dekat, tetangga kita, sama jemaat, dia nggak ibadah, ingatkan, ayo ibadah. Karena dalam ibadah ada janji Allah. Ya, dalam ibadah itu ada janji Allah. Apa janji Allah? Kita kalau ibadah akan mendapat suasana sukacita. Kita akan bersenang-senang. Ada pujian penyembahan. Kita dilawat Tuhan. Kita mau nangis ya nangis. Pulangnya kita bebas. Kita dilawat Tuhan. Sakit disembuhkan. Lemah dikuatkan. Dalam ibadah juga ada janji Allah apa? Kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Apa saja. Yang kita masalah seminggu lalu begitu ibadah. Senin besok. Setelah saya minggu ini diurapi. Hari ini diurapi. Senin besok saya kembali meraih kemenangan-kemenangan. Yang kemarin kita kalah di minggu lalu. Dan jangan salah, yang ketiga, janji Allah akan digenapi. Janji Allah kepada Abraham akan turun kepada kita adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Nah, mengapa kita sebut anugerah? Ini yang penting ya. Kalau yang tadi udahlah kita lupakan saja, tapi kita perhatikan. Jangan kita langgar protokol kesehatan dan hidup sehatnya. Apa yang kita lakukan? Nah, ternyata anugerah buat gereja sekarang, saya mengalami juga. Ya, saya memantau juga di BPD, saya melihat sekarang banyak orang kembali mencari Tuhan. Jadi banyak orang nih yang dulunya parah-parah tuh pada bertobat sekarang rajin ibadah. Malah kalau saya dengar yang dulu rajin ibadah, udah hidupnya bagus, malah jadi nggak ibadah, kalah sama orang yang baru bertobat. Jadi jangan, harus mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Sekarang orang nggak berani macam-macam. Ya, kita nggak hubung-hubungkan sama yang kena COVID ya. Tetapi memang ini saatnya kita hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di mana kita mengalami perlindungan di tempat yang maha tinggi. Pada waktu kita hidup kudus, semakin diperkenan, rasanya kita tidak takut. Karena Tuhan begitu dekat menjaga kita, tidak usah takut. Malah orang yang ketakut malah kena, malah orang ketakutan malah kena. Kenapa? Semua ketakutan, makan takut, minum takut, ketemu orang takut. Akhirnya imunnya berkurang, daya tahannya. Saya tadi ngomong, kalau kekuatan yang menyerang orang tersebut 1 juta kekuatannya, kekuatan dia cuma 500.000, itu kena. Tapi kalau kekuatan dia 2 juta, itu yang 1 juta yang menyerang itu, virus itu, kekuatannya dia 2 juta, yang 1 juta itu lari. Kira-kira seperti itu. Ya, kabar baiknya banyak orang sekarang hidup takut akan Tuhan, gak gampang-gampang berbuat dosa. Di gereja kami sekarang ini sedang benar-benar firman-Nya berbicara tentang kekudusan Allah, tentang hidup punya karakter ilahi, tentang hidup punya integritas, tentang hidup benar. Sehingga kita tidak takut. Tapi kalau kita berdosa, kita dikejar oleh ketakutan. Ayo, mari hidup takut akan Tuhan. Ya. Dan banyak keluarga kembali mendirikan mesbah. Dulu Bapak Ibu doanya pisah, sekarang ada di rumah, Bapak mimpin mesbah, istri dengan anak-anak doa bersama. Wow, keren banget. Banyak sekarang ini kembali orang menyembah Tuhan ya. Karena nggak bisa keluar rumah, nggak banyak kegiatan, jadi banyak berdoa, banyak baca firman Allah ya. Saya berharap semua jemaat di sini semakin rajin membaca firman Allah. Khusus di tahun 2021 ini kami dengan 7 staf gembala baca buku yang sama, sambil membaca Alkitab, ada arahannya. 1 tahun ini kami akan selesai berbarengan ya. Ada 8 orang, 8 keluarga, baca firman Allah berbarengan, 1 tahun ini selesai. Wow, keren, belum pernah terjadi. Ini gara-gara COVID ya. Banyak keluarga juga mengadakan ibadah di rumah-rumah ya. Karena live streaming ya, kalau di gereja kami kan yang datang cuma 15 orang. Sekarang sini udah tatap muka, nggak apa-apa. Ya, kita jaga semua ya. Ada bagusnya sebetulnya pintu depan dibuka, tapi saya nggak tahu apakah nanti mengganggu tetangga ya. Sebaiknya dibuka supaya flow itu keluar lebih sehat ya. Ya nantilah, nggak usah sekarang. Kita pikirkan apa nanti di belakangnya ada penjaga lagi, itunya dibuka, ada divider, ada partisi lagi atau bagaimana. Sebagusnya dibuka. Kami buka belakang juga disedot, jadi lebih flow-nya lebih sehat ya. Ada ibadah di rumah karena nggak bisa ke gereja. Nah sekarang kalau udah ada di gereja, jangan kembali ibadah di rumah ya. Sayang, karena di gereja ada. Kan ini juga protokol kesehatannya udah bagus. Ya, saya menganjurkan
Kalau memangnya sudah penuh, jangan tambah kursi, ya betul ya. Jadi mau nggak mau di luar. Jangan, wah ini Rejiwo Baru 100, dimasukin semua ke sini. Akhir tambah-tambah kursi itu bukannya puji Tuhan, itu berusaha bahaya itu. Jangan. Udah protokol kesehatan seperti yang dipakai. Ya, mereka nggak usah tambah kursi, mereka ibadah di luar. Toh berkatnya juga sama, nggak usah khawatir. Oke, sekarang kita merasa nyaman karena ada penyesuaian. Nah, ini kan gara-gara kejadian seperti ini. Dan lebih sekarang kita banyak konsen kepada kesehatan. Saya boleh merenungkan setelah COVID ini, apalagi di tahun ini, saya rasanya meminum vitamin untuk kesehatan jauh lebih banyak daripada masa-masa sebelumnya. Saya juga ada vitamin yang biasa, suplemennya. Tapi sekarang ditambahkan lagi. Kenapa? Karena staf gembala semua dapat, saya juga dapat. Akhirnya tambah minum ya, tapi nggak double-double sih. Terus juga ada orang juga memberikan berkatnya vitamin, madu yang bagus lah apa segala. Itu kan tambah-tambah. Ada yang kasih jahe merah segala macam. Kan dulu jarang diminum, saya beli rasanya jarang. Tapi karena dikasih mereknya Casio, dikasih orang ya, jadi kita akhirnya ya kita minum. Ternyata memang betul itu produk-produk kesehatan yang kita kadang-kadang enggak ini. Saya kemarin lihat wawancara salah satu pelawak ya, mewawancara Bapak Presiden. Sarapannya apa sih yang dia nggak suka lupa? Ada temulawak katanya. Saudara tahu temulawak? Saya juga nggak tahu temulawak seperti apa. Ya, rasanya belum pernah saya minum temulawak. Nah dia diminum itu makin sehat, jahe begitu ya. Banyak produk kesehatan yang bisa kita bawa buat badan kita. Juga sekarang kita melihat bagaimana kita bisa disiplin melakukan protokol kesehatan. Ya, saya melihat semuanya pakai masker kecuali saya. Sudah minta izin kan ya? Karena kalau nggak jelas, saudara nggak diberkati suara yang bagus, nanti nggak terima. Tapi saya melihat semuanya pakai masker. Itu keren. Beri tepuk tangan buat kita semua. Wow, ini keren. Tapi jangan hanya keren di gereja. Waktu belanja di pasar nggak pakai. Waktu ngobrol sama siapa nggak dipakai. Pakai, biasakan, nggak apa-apa. Tambah sehat loh kita. Ya. Karena virus ada di mana-mana. Saya yakin kalau kita lakukan protokol kesehatan, kita jaga hidup kita sehat, pasti kita sehat. Oke, nah sekarang bagaimana sikap kita? Ini masuk poinnya. Menghadapi situasi pandemi seperti ini. Oke, yang pertama, ayo sama baca 2, 3. Jangan takut, tetapi tetap waspada. Jangan takut, tapi jangan juga terlalu berani. Akhirnya ceroboh. Jangan asal-asalan. Tapi jangan takut. Ya, tetapi waspada. Wow. Saya melihat ini ternyata bukan hanya kesehatan. Buat pekerjaan pun, buat bisnis pun sekarang seperti ini. Tetap waspada, tapi jangan takut juga ambil putusan. Ya, saya bersyukur punya kadang-kadang ketegasan dan punya statement teks proklamasi. Tahu teks proklamasi udah saya ngomong di sini. Begitu ada masalah, lakukan, selesaikan secara cermat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Banyak kan kita nih mikirnya, melakukan yang enggak gitu. Ya, perusahaan rugi kalau anak buahnya hanya mikir, enggak melakukan apa-apa. Kalau ada apa-apa beresin, tanya, begitu selesai jelas, jangan tanya lagi, kalau udah mantap, kerjain. Ada masalah baru tanya lagi, kerjain. Kalau nanya-nanya lagi nih, Kim, abis ini kemana, abis ini kemana. Udah ruginya banyak, kita nggak kerja, pimpinan kita ngurusin kita melulu katanya. Dihitung-hitung, gua rugi punya anak buah seperti ini. Kalau dalam urutan yang mana duluan di PHK, nomor 1 itu ya, yang sering nanya nggak kerja, saudara ya. Jadi oke, dibacakan 2 Timotius 1 ayat 7, silakan Pak Daniel, dan Lebui mau ya. Dia yang suka mendampingi saya, dan kalau kemana-mana, banyak kan dia ini dari bagian misi yang saya utus ke NTT yang paling berapa kali ya. Oke, silakan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kenapa kita tidak usah takut? Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Oh, Allah lebih kuat, Allah lebih besar, Allah lebih dahsyat dari masalah kita. Katakan amin. Allah jauh lebih besar dari COVID. Bukankah COVID ini diizinkan Allah? Tidak ada apa-apanya di pandangan Allah. Tetapi hati-hati. COVID ini seperti diizinkan sedang menyaring orang-orang. Ada yang bilang sekarang panggung-panggung lagi diberesin, yang nggak bener hilang gara-gara COVID, katanya saudara. Dan sekarang ini orang nggak sembarangan.
Allah bukan memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan itu dari roh Tuhan. Kita nggak ada kekuatannya. Manusia itu lemah, tubuh ini lemah. Tetapi roh Allah besar, roh Allah dahsyat. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita yang tidak bisa kita bayangkan. Begitu dahsyat. Bisa memindahkan gunung, bisa membelah laut teberau. Bisa juga menurunkan hujan 40 hari 40 malam. Dan bisa juga, ya apalagi, mendatangkan juga hukuman dengan berbagai 10 hukuman tulah di Mesir. Allah kita itu dahsyat, ya. Dan kasih dan roh juga yang membangkitkan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kalau kita mengasihi Allah, kasih Allah itu ada dalam diri kita, maka tindakan-tindakan kita itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Justru jangan kita khawatir, Allah tetap mengasihi kita. Dan kasih Allah ada dalam diri kita. Saya kasih tahu ya, buat kita semua yang sekarang ini punya kasih dan lanjutkan dengan tindakan belas kasihan, pasti diberkati. Kami gereja lakukan ini. Bukan hanya ngomong belas kasihan kepada jemaat, kepada orang yang terpapar, kepada hamba Tuhan, kepada gereja dan lain sebagainya. Dan ketertiban. Oke, terima kasih. Ketertiban ini adalah ya seperti kita melakukan protokol kesehatan. Saya merasa kalau Bapak Ibu Saudara tertib ya, ada di tempat lain nggak tertib seperti di tempat ini. Berarti saudara ini udah benar-benar memang mengalami ya kedisiplinan yang luar biasa. Lakukan ini juga di pekerjaan. Lakukan. Ya, kami juga masih sedang di dalam proses kesempurnaan pencapaian di perusahaan. Kami mulai dengan ketertiban. Ketertiban kami itu ada SOP ya, standar-standar operasional, ya, apa yang harus kita lakukan itu setingkat dengan ISO, ya, ISO ya, sertifikat internasional. Jadi kita harus tertib. Kalau gereja ini tertib, Tuhan pasti berkati. Hidup kita tertib, pasti Tuhan berkati. Jangan macam-macam. Hidup takut akan Tuhan, karena Roh Allah memberikan itu kepada kita. Kalau sudah merasa kayaknya kok susah amat, saya maunya melanggar, berdoa kepada Tuhan. Firman ini berbicara, Tuhan engkau berjanji, aku akan diberikan rohnya membuat hidupku tertib, disiplin. Saya percaya, pasti kita akan mendapatnya. Jadi yang pertama, penting di situasi sekarang ini, gak usah takut. Ekonomi kita tahun ini kurang lebih diprediksi, ya ini prediksi ya, belum tentu jadi kenyataan, bisa turun, bisa lebih. Kurang lebih 4%, beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa, yang menolong menteri-menteri bertugas termasuk Bapak Presiden kita. Jadi tahun ini 4%, yang tahun lalu ke minus. Bayangkan dari minus naik ke 4%. Rentang waktunya besar itu. Kurang lebih 5-6% dari tahun lalu, bedanya. Karena tahun ini diprediksi 4%. Artinya apa? Hampir mendekati normal, pekerjaan kita, pendapatan kita, dan lain sebagainya akan kembali. Nanti-nantikan itu, bahkan kita berharap lebih besar. Ya, Indonesia mungkin gara-gara COVID juga kita ada percepatan mau jadi negara yang maju. Indonesia nomor 1 bisnis online-nya di Asia Tenggara. Dan nomor 4 kemajuan bisnisnya di dunia. Nomor 4 untuk bisnis online. Dan Bapak Presiden dan para menteri mencanangkan 2025 Indonesia bisa nomor 3 atau nomor 2. Untuk bisnis, kemajuan yang luar biasa. Jadi jangan patah semangat, maju. Ya kalau kita yang sudah tua, doakan anak-anak kita, doakan mantu-mantu kita. Doakan biar mereka bisa, jangan jadi penonton, jadi pelaku-pelaku kemajuan di tengah bangsa ini. Saya percaya, di gereja kita diberkati, diurapi, di marketplace, di pekerjaan, kita dahsyat. Akan muncul orang-orang yang berhikmat seperti Yusuf, seperti Daniel. Saya yakin, karena itu doa saya, dan saya selalu berbicara sebagai ketua BPD, memberi semangat kepada gereja Tuhan. Ayo, jangan mengalah, tapi berserah, dan terus harap sama Tuhan. Jadi jangan takut, dan tetap waspada. Oke, yang kedua, biarlah kejadian ini membuat kita tenang, karena ini akhir zaman. Bilang, ini akhir zaman. Memang akhir zaman itu akan terjadi sebelum Tuhan datang. Nggak boleh kita harus kembali nyaman-nyaman, jangan.
Tapi kita berdoanya, berikan saya kekuatan untuk menghadapi perubahan zaman yang sekarang memang akhir zaman, di mana orang memikirkan diri sendiri, nggak peduli dengan agama, hidup priduniawi. Doa kita jangan sampai kita anak Tuhan terseret, tertipu, kembali seperti dulu kita belum bertobat. Kembali seperti ke Mesir, sekarang kita proses sudah dekat ke Kanaan. Kenapa kembali ke hidup lama? Kira-kira begitu ya. Jangan. Ini saatnya kita menyadari. Karena akhir zaman, ada banyak orang mendorong, membujuk kita, menipu kita supaya tinggalkan Tuhan. Jadi, ada banyak usaha-usaha bisnis-bisnis yang mengajarkan kita supaya cinta dunia. Hati-hati. Kita harus cinta Tuhan lebih dari segalanya. Setuju katakan amin. Amin. Tuhan segala-galanya. Yang lain nomor 2, nomor sekian. Jangan berpaku kepada harta duniawi, kedudukan, itu semua sementara. Kejar harta abadi yang dari Tuhan. Kerajinan, kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan, itu harta abadi. Yang bisa tetap tinggal dalam hidup kita. Seperti karakter. Ya, memang dikatakan ini akhir zaman, kita tahu bangsa melawan bangsa, dan juga akan terjadi ini penyakit sampar dan kelaparan. Orang menandakan ini. Sampar itu seperti virus yang memang susah diberantas. Dulu Tuhan sampaikan. Bahkan kelaparan. Memang gara-gara ini ekonomi menjadi bermasalah. Terjadilah hal seperti yang kita lihat sekarang ini. Buat kita, jangan menjadi lemah. Ini kegenapan yang Tuhan bilang. Ternyata betul. Di zamannya kita ngalamin. Orang tua kita mungkin nggak ngalamin. Tapi sekarang kita ngalamin. Ini yang Tuhan bilang. Bagaimana menyikapinya? Karena kita tahu akhir zaman, kita harus mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan segera datang. Jadi jangan lupa kita biarpun kita usaha maju, biarpun kita bisnis maju, biarpun kita pelayanan maju, ingat Tuhan akan datang. Suatu saat apa yang kita lakukan ini kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan macam-macam, jangan hidup dalam dosa. Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus, sampaikan kepada sidang jemaat di Tesalonika, hendaklah engkau didapati sempurna, tubuh, jiwa, dan rohmu, dan hidupmu tidak bercacat celah pada waktu Tuhan datang untuk yang kedua kali. Ya, lewat COVID ini, kita punya kerinduan untuk hidup lebih kudus dari kemarin, dari tahun lalu. Lebih berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita lihat dosa, apa yang kita lakukan dosa, sudah jauhkan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita, tidak tahu. Semua serba tidak tahu. Tetapi kalau kita hidup kita berkenan, kita hidup kudus berkenan di hadapan Allah, kapan waktu Tuhan datang, kita akan tinggal dengan Bapa di surga. Ya, jangan sampai kita lalai. Ini penting diingatkan ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita baca Titus pasal 3 ayat 1. Titus pasal 3 ayat 1. Nah, ini perlu kita baca nih. Silakan, Titus, ada ayatnya? Titus pasal 3. Oh, saya akan baca ya. Titus pasal 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah. Jadi saudara, kalau kita ikut protokol kesehatan, kita mau divaksin, itu artinya kita taat. Kita mau menghindari kerumunan, kita mau menjaga kesehatan, itu artinya taat kepada pemerintah. Jangan lawan. Saya berharap seperti Titus 3 ayat 1 ini kita juga lakukan. Mari mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Siapa itu? Pemimpin kita. Kita harus tunduk, perhatikan perkataan mereka. Perhatikan pesan Tuhan lewat gereja ini, di mimbar ini, hamba Tuhan. Perhatikan. Oh, ini berkah kita sepanjang minggu ini. Renungkan dan lakukan. Ya, saya melihat kalau